dari Tas. Sehingga physical attack-nya akan lebih sakit nantinya di menit yang kedua. Namun jangan lupakan juga bahwa di sini Season Hunter akan membantu sekali bagi Tas mendapatkan level yang keempatnya. Walaupun Baloyski gak mau ngelepasin tasnya. Dia bener-bener mau nempelin tasnya biar Tas gak dapetin level yang keempat. Ya itulah, memang merasakan baiknya Baloyski seperti romer-romer lainnya, dulu Rek juga seperti itu ya kan. Bener. Mereka itu baik sekali karena nemenin jungler lawan itu Untuk farming, iya. Ditemenin loh. Ditemenin ya, bener sih. Sampai gak dapet level 4 kan? Iya bener. Ditempel terus, dipaksa retrinya bahkan. Iya, dibikin gak nyaman ya. Tapi ya itulah yang memang dilakukan oleh Baloy untuk menahan lagi-lagi farmingan. Dan mungkin kalau ketika Das ngebawa Season Hunter ini akan semakin tertahan dari segi farmingan levelnya. Dan Baloy, Baloyski akan coba dimakan, one charge, Baloyski coba untuk mendombangkan seorang Sans. Tapi ternyata masih terlalu kuat. Langsung bloody hand, dikeluarkan all in, rough wave-nya. Tapi ini informasi yang mahal untuk seorang Nael. Tidak ada rough wave dan benar-benar harus dipakai retribution-nya dengan baik dan benar. Karena kalau Nael kehilangan turtle ini, sia-sia seluruh pengorbanan dari seorang Baloyski. Harvest weight-nya pun tidak terlalu sakit. Menuju ke arah belakang Nael, siapa yang dicari dapatkan. Dia menuju ke arah seorang Tas. Tapi dia bisa solo pick up. Nael tiba-tiba langsung terbang menuju ke seorang Tas. Fluff yang akan menjadi korban selanjutnya. Menuju ke arah belakang, masih coba didapatkan. One last hit. Fluff is still survive in the top lane. dan bahkan Luke pun masih bisa selamat. Tapi ada pengejaran dari seorang Hijume. Mencoba untuk menumbangkan dua pemain yang sudah mulai terlihat di area rivernya. Namun gagal. Tidak berhasil untuk didapatkan oleh pemain-pemain EVOS Legends. Wah, tapi kalau tadi ya kita lihat sebuah pick off yang begitu manis. Tas tumbang level 5, Naelnya level 7. Ini bakal menjadi poin objektif yang mahal. Ingat Fanny, dia objektifnya adalah kill. Dan kalau dia menang dari segi poin retribution, ini akan lagi dan lagi membantu Marky untuk mendapatkan poin lebih cepat. Tapi wildcards baru saja digunakan. Wombo combo combro yang gagal. Wild Charge Baloyski nggak berhasil karena kalau mereka berhasil dia akan langsung ada dihajar bottom lane. Satu pemain kill dapatkan dari Marky. Baloyski tidak bisa melakukan cover. Tidak ada lagi flicker, tidak ada lagi Wild Charge. Hanya ada satu buah Cutthroat. Membuat Tas semakin terpuruk ke arah bottom klasemen dari segi gold yang bisa dia dapatkan. Tapi Avoid mencoba dapetin satu point kill. Morify Gaming udah gak ada. Para pasukan dari EVOS mereka udah mulai sedikit meredam. Tapi Tasnya Momochan makin menjadi orang yang berada di posisi gold yang tidak unggul. Iya, bahkan gak hanya dari gold, mungkin dari level akan semakin tertinggal. Karena Nael terlihat di 4 menit Diajak pertama. muter-muter lihat. Diajak main ya. Lihat sebuah barrier block yang bagus banget. Karena tasnya jadi lebih lama untuk farming menuju ke arah purple buff-nya. Dan dia akan tertinggal dari segi levelnya. Lihat yang dilakukan Baloyski, ini dia yang dimaksud sama Ranger Emas juga Momochan. Nemenin jungler musuh farming. Tapi lihat dari bottom lane, Plus akan coba dimakan begitu saja. One last hit masih bertahan. Feather Restraint menutup hari Blast ada cold clean. Ada Hijume is coming up. Menuju ke arah seorang Baloyski. Stay by position. Latihan dikeluarkan. Rafev sudah di all-in. Wild Charge-nya gagal menyelamatkan seorang Baloyski. Tapi all-in yang terjadi membuat Nael mendapatkan informasi. No retribution, no rough wave. Ini saatnya Nael mengamankan Turtle dengan semua yang sudah diberikan Baloyski. Iya, masalahnya ketika Baloy udah terjebak di area 3 pemain dari EVOS Legends, ini akan semakin sulit untuk survive dari Baloyski. Meskipun dia coba untuk membuat tasnya ini gak nyaman dari segi farmingan, benar-benar ditahan habis-habisan, tapi Aboy dan juga Nael ini selalu bisa untuk mendapatkan tradingnya. Dan satu buah Iron dari Dreams gak akan bisa untuk mencuri ke arah Turtle Lane yang dipersembahkan untuk Geek. Nael di arah top lane, one by one situation menuju ke seorang Tas. Tapi Tas tampaknya masih terlalu kuat. Damage yang diberikan dari seorang Tas membuat Nael harus menuju ke arah belakang. Tidak ada solo pick off terjadi kembali Momochan. Tapi masalahnya sekarang Baloyski, dia harus mulai berhati-hati karena sepertinya Nael udah gak bakalan bisa ngelakuin stall pick off ketika memang masih ada Deadly Catch di tangan seorang Tas. Dan gimana pemain-pemain dari EVOS ini mereka coba untuk mainin trio mid mereka dengan ngebawa Hijume dan juga dari seorang Dreams yang bisa menculik atau pick off satu pemain dari Geek. Ini mungkin bisa akan jadi satu value yang mahal untuk EVOS di area early-nya. Oke, tapi kalau kita lihat dari segi item ya, tadi Tas baru selesai dengan Hunter Strike di menit yang kelima. Dan agak sedikit cukup late untuk pembuatannya karena Naelnya udah mendapatkan Malefic terlebih dahulu dan dia udah punya Fury Hammer.
Sehingga mau tidak mau, hanya sebuah split push sajalah metode yang bisa Tas jalankan untuk saat ini. Ketika dia mendapatkan 2 poin death. Dan untuk Brands, dia selesai dengan Blade of Despair tapi belum punya movement speed yang cukup. Dan itu dia, Hunter Strike. Penetration point yang tinggi dan damage yang mungkin harus diperhatikan sama Geek Farm. Jangan sampai mereka terbawa oleh serangan burst dari EVOS Legends. Tembakan peringatan itu dari Tas untuk tidak terlalu mengambil satu buah inisiasi di area midnya. Namun Luke di sini sudah mulai melakukan rotasi dengan cukup cepat. Satu turret memang sudah dikantongi oleh kedua belah tim. Tapi sepertinya mid kali ini, Nael udah bikin ke arah satu buah Blade of Stasis. Dan Marky udah dapetin Demon Hunter Sword-nya. Ini makin mendekat ke arah Wind of Nature juga ya. Ketika mungkin nanti dia bakal di all in oleh Dreams. Mungkin akan ada serangan counter juga dari Geek Farm. Sehingga Luke ini satu target yang dari tadi juga belum tumbang. Dan dia ngezoning semua pemain dari EVOS Legends ketika berada di arah jungle. Dan 1v1 situation. Oh, 1v1 situation, Tas! Red Dream setelah dikeluarkan, tapi nampaknya Nile Cutthroat tidak terlalu efektif. Para pasukan dari EVOS. Sementara itu langsung ada pelodihan yang menunjukkan seorang Nile masih bisa mundur ke arah belakang. Walah, tidak nafres warga gagal Cyclone Knight! Kepleset! Kepleset sedikit, but it's okay, no problem. Gak ada yang jatuh. Mundur ke arah belakang, Tas walaupun tidak punya retribution dia tetap bisa mendapatkan turtle. Kepleset. Udah lama ya gak ada momen-momen kepleset kayak gitu ya. Kepleset dikit gak ngaruh. Tapi masih dia mantap. Menuju ke arah Luke. Masih bisa bertahan, melihat terlalu keras Luke yang dimiliki pasukan Geek Farm. Nah itu dia yang belum ketemu jawabannya dari di game yang sebelumnya. Karena Geek Farm kuat banget ketika ada Luke di dalam team fight-nya. Jadi benar-benar kepegang semuanya. Slow effect dan damage reduction yang dia miliki benar-benar ngedeny Brands untuk mendeliver damage. Permainan front to back-nya jadi terpatahkan. Dan buat sekarang EVOS Legends punya jawabannya. Tapi gimana caranya menghentikan Aboy dan juga Nile agar tidak bisa memasuki lini pertahanan dari EVOS Legends. Hijume-nya ini yang bakal ditugaskan untuk bermain langsung dengan raw wave-nya. Ya, dan Nile juga udah nggak bisa ngelakuin solo pick off seperti 4 menit pertama ketika dia coba untuk nge-solo pick off Tas. Karena Tas sekarang udah mulai bisa dibilang memiliki sedikit defensif untuk menahan damage yang dimiliki sama Nile. Dan Dreams, lagi-lagi Iron Hook yang sudah mulai menghantui pemain-pemain dari Geek. Sekarang tinggal gimana cara Baloy bisa memaksimalkan satu buah Power of Nature-nya untuk menghindari Iron Hook tersebut. Aduh, pemain defense. hampir aja. Sebenarnya itu alama aku kejedot nih. Harus pakai rough wave, kalau enggak disundul kelar itu. Itu Hijume bisa dimakan Profesor di sana. Tadi. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat ya dari sebuah distraction di arah mid lane tadi, top lane-nya benar-benar bebas buat Nile. Lagi dan lagi mereka harus menemukan gimana caranya untuk menghentikan pressure lini jauh dari Geek Farm. Karena Fanny-nya ditugaskan dari tadi untuk melakukan split push. Dan untuk sekarang masih belum ketemu juga gimana timing yang tepat untuk menghentikan Nile dengan cable yang begitu kejam. Walaupun mereka sebenarnya punya Franco di sisi lain. Ya, dan bahkan mungkin distraction-nya nggak cuma datang dari sisi Geek, tapi gimana EVOS kali ini mereka udah mulai perlahan tapi pasti menggunakan strategi yang sama, itu split push memberikan distraction dan pressure-nya di area atas juga. Dengan lagi-lagi Bennett yang digunakan sama Brands, dia bakal ngelakuin clear cepat, dia bakal ngelakuin rotasi ketika memang satu lininya udah dirapikan oleh Brands sendiri. Oke. Marky juga tidak boleh terlalu overconfident dengan adanya posisi yang terbuka. Lagi-lagi ingat, Hancima dia mantap! Red! Berhasil mendapat satu poin kill. Para pasukan dari EVOS. Franco Iron Hook 9 dari 20 mundur ke arah belakang. Hijume mencoba melakukan satu buah damage. Renan Apati from Mas gagal. This is Captain Marky speaking. Menuju take off. Menuju ke arah Fluffy. Fluffy ter-take down. Para pasukan dari EVOS mereka kembali kehilangan Fluffy. Pertukaran 1 untuk 1. Tapi lebih diuntungkan oleh para pasukan Geek Farm dan Maximania. Mantap. Menuju ke arah Clue. Mencoba ditenggelamkan. Tapi nampaknya gagal. Karena Nile gak mau masuk ke belakang. Nile memilih untuk mundur ke arah bottom lane. Laningnya akan lebih di-manage. Karena ini udah menuju Lord yang cukup penting, Profesor. Wah ini dia, permainan tarik ulurnya benar-benar kerasa banget. Glue dari Luke benar-benar belum ketemu jawabannya. 0 death. Apalagi dengan Quantum Charge dia memiliki movement speed tambahan dan dengan split-split dia akan terlepas dari mara bahaya. EVOS Legends dengan Dreams. Bloodihannya mungkin menuju ke arah Baloyski adalah sebuah jawaban yang baik. Tapi eksekusi selanjutnya, team fight selanjutnya yang harus mereka pikirkan. Gak cuma satu tangkapan saja, tapi mereka harus menangkap 4 kepala lainnya. Sehingga Geek Farm bisa ditumbangkan. Tapi dari sisi lainnya lihat Geek Farm
mereka selalu memberikan efek Terrify, efek yang begitu menakutkan ketika ada glue dengan looknya. Jadi mereka juga perlu pertimbangkan jangan sampai looknya ke pick off tapi nggak ada backup. Iya, Tuh. dan the next plan-nya sih sebenarnya untuk EVOS Legends ya ketika mereka bisa ngeculik atau mungkin mematahkan kepala desanya dari Gig ini. Next step-nya apa? Apakah mereka mau melakukan invasi jungle? Apakah mereka mau cari ke arah markinya? Mereka mau tumbangin aboynya? Kita belum melihat itu sampai akhirnya Gig mereka bisa dapetin trade. Tumbangnya Fluffy di area depan akan menahan lagi EVOS Legends yang hampir aja bisa dapetin momentumnya untuk menggiring game ini menuju ke arah mid to the late game. Tentunya itu yang bakal jadi PR untuk EVOS Legends. Oke, Baloyski ngelihat ada air di sana yang dibuat Hijumi. Ngebuat EVOS langsung coba di zoning out. Informasi terdeteksi, Lock! Zoning out from Lock! Akhirnya Dream bisa didapatkan oleh para pasukan dari King. Mundur ke arah belakang, Dream terkena satu part damage. Cutthroat menuju ke arah Brand. Objektif game tercari. Double kill from Blue. Dan Fluffy terperangkap di sana, Sordini tarik menemani. Dan bahkan Kapten Marky belum take off. Kapten Marky belum untuk ready to take off. Mereka sudah kehilangan 3. Momochan, Profesor KB, ini bencana. Wah. Di top lane, para pasukan dari King, mereka memaksa masuk untuk menuju ke arah base EVOS Legends. Tidak ada damage yang bisa diberikan. Fluffy seorang diri, bahkan Fluffy memberikan badan untuk this is Kapten Marky speaking, ready to take off. Marky, satu point kill, dan bahkan base terbuka sangat bebas. Menuju ke arah belakang, standby. Para pasukan dari EVOS Legends, mereka tidak mau di-end dengan sangat cepat. Mereka ingin mencoba untuk meng-clear minion di arah mid lane dan membuat EVOS Legends menolak untuk ditumbangkan. 3 pemain yang tersisa dari EVOS Legends mencoba untuk melakukan defense kali ini sementara Lord sudah mulai bergerak di area atas, di area bawah pun mulai di-push oleh super minion yang berjalan. Tapi ingat 2 pemain dari EVOS Legends sebentar lagi akan back to the lane of darkness. Boy! Baloyski nge-following up, sayang sekali. Walchers walaupun mahal, tapi nampaknya belum berarti karena tidak ada following up. Dan Hulk akan coba ditangkap begitu saja. Berubah menjadi bulir-bulir terbaik Ceruk dari King Fam. Dan akhirnya Glue masih selamat. Gluk. Kalau Gluk kali ini terperangkap Prof, itu bisa menjadi titik cerah untuk EVOS Legends. 4 orang kakinya bener-bener dipegangin itu semuanya sama glue. Iya tadi Itu arti sesungguhnya dari gue pegangin 4 orang. Dan itu yang dilakukan sama Luke dengan 1 buah slam-slamnya dia. Dan lihat dari segi itemnya dia punya blade armor juga. Makanya di sini Brands akan tertinai dari semua serangan dalam bentuk physical damage-nya. Bahkan dia belum punya Husklow. Makanya sangat sulit untuk Brands menumbangkan ke arah dari Luke-nya. Dan dari satu sisi lainnya, kita melihat Nile bakal jadi ancaman. Karena apa? Karena catcher-nya selalu on point menuju ke arah Brands. Wild Charge juga menjadi sesuatu yang begitu menakutkan dari Geek Farm. Sehingga kombinasi mereka perfect banget di dalam gang sempit. EVOS Legends harus memaksa tim fight-nya keluar dari gang sempit ini. Karena balik lagi, Geek Farm punya banyak banget area of effect yang berbahaya. Dan salah satunya adalah Wild Charge plus Feather Airstrike. Tapi menurut aku Geek Farm mereka harus sudah mulai respect dengan damage dari Brand sih. Abu yang keculik di area base-nya dengan mungkin 3 damage saja. Tapi ini kalau kita ngeliat instant replay by Samsung Galaxy-nya memang ini team fight tanpa ada Marky loh. B. Ya, nggak ada crossbow of tongue. Makanya aku bilang kayak permainan front to back-nya aja nggak bisa dijalankan. Sehingga mereka perlu jawaban lebih untuk front to back-nya ditumbangkan. Depannya dulu dari Geek Farm. Entah itu Baloyski, entah itu Luke, mereka butuh menumbangkan dari EVOS Legends. Sementara EVOS Legends, ini dia yang masalah bagi Geek Farm. Kalau mereka overextend team fight-nya, Brands sama Tas akan punya damage. Ingat, all for one for all untuk Geek Farm. Jadi kalau misalnya mereka gagal dapetin 1 objektif Lord ini yang akan mungkin ngebawa mereka bisa mengamankan game ketiga mereka. Dan mereka dipaksa tim fight-nya sama pemain-pemain EVOS Legends. Dan Kayak mereka tadi ya? tumbang semua ya, kayak tadi Be. Ini Oh, bakal bahaya. Dreams gagal, flicker for nothing. Dreams kayaknya para pasukan dari Geek Fam, mereka udah memberikan informasi yang sangat mahal. Tidak ada flicker dari seorang Dreams yang bisa dimanfaatkan oleh para pasukan dari Geek, Momochan. Sementara kali ini Baloy udah melakukan zoning terlebih dahulu. Tapi ingat kalau Baloy sampai tumbang sendiri 4 melawan 5 ini juga nggak akan jadi hal yang baik untuk Geek Farm. Setidaknya Marky bakal ngezoning terlebih dahulu pemain-pemain dari Masih Mania Batam! Glock yang ditenggelamkan di lautan Lane of Dawn. Mereka akan team fight, mereka akan maju, mereka mau lebih. Bahkan apa yang mencoba untuk menyelesaikan ada One Touch from Baloyski. Lakukan fight time, delay yang dilakukan. Baloyski!
Charge yang benar-benar membawa delay waktu yang mahal untuk seorang Nile, Profesor. Ya, ini benar-benar ngebuang banyak source juga, bahkan sampai konsil dikeluarkan untuk escape. Sehingga Baloyski dengan wall charge-nya benar-benar itu wall charge yang mahal banget. Mereka mendapatkan Lord yang enhance, yang akan menuju ke arah mid lane. Dan EVOS Legends, walaupun mereka mendapatkan Look, mereka menemukan jawaban dari Look, tapi mereka tidak menemukan jawaban dari Lord yang akan berjalan dengan super minion. Dan 6.000 gold dari Geek Farm. Mereka tetap unggul, mereka menolak untuk sebuah comeback terjadi di menit ke-17 kali ini. Ya, sementara kali ini pemain dari EVOS Legends mereka harus bisa melakukan defense. Di menit ke-17 Lord yang sudah mulai digiring bahkan tapi Nael tiba-tiba. Gak ada lagi Rafem. Retribution telah didapatkan. EVOS Legends mereka mencoba untuk bertahan dari 3 lane yang perkasa dari K-Pop. Di depan sana Fluffy membuka badan. Udah ada weakness point yang terpecah. This is Captain Marquis speaking. Berjaga seorang Fluffy. Tapi ternyata Fluffy masih bisa bertahan. Pada saat dikeluarkan. Terus di depan sana. Baloyski masih coba bertahan. Tapi ternyata Baloyski yang di-all-in. Begitu saja para pasukan EVOS. Mereka berhasil clear. EVOS Legends menolak untuk kalah di game ketiga kali ini. Masih bisa untuk melakukan defense Profesor KB dengan hanya memaksakan Mele harus recall dulu dan Marky ngebuka crossbow of tank yang terlalu dini menurut aku. Ya, tapi jangan lupakan juga bahwa nantinya winning condition dari Geek dengan membawa Fanny akan meningkat dengan 1 split push. Dan tidak terdeteksi sama sekali. Ih, serem banget. Bahkan bye-bye dari Nile. Itu Fanny-nya pakai force steering, Be. Habis belok kiri, belok kanan keluar dari gang. Belok cuma emang ke kanan sama kiri kebetulan ya. Iya, bener ya? Iya. Oh iya. Dan emang kalau kita lihat ya dari cara defense-nya, teman-teman EVOS Legends mereka mengandalkan Fluffy di lini depan. Mereka tahu persis bahwa damage taken-nya akan ada di sandbag. Ini bakal cuma ada di Fluffy dan kebetulan Fluffy dengan menggunakan Fredrin, dia punya immortality jadi fraction team fight-nya bakal lebih power dari EVOS Legends. Namun perlu disadari juga Dreams perlahan-lahan akan ready dengan flickernya. Iya, ini Dan yang cukup teman-teman dari Geek menyenangkan Farm perlu aware akan hal tersebut. Karena tadi misplay, flickernya sudah digunakan terlebih dahulu. Tapi buat sekarang flickernya ready. Tapi Di all in, wall charge, itu saja Fluffy. Masih ada immortality yang mencoba mempertahankan dirinya di depan sana. Flicker bahkan tidak mau dikeluarkan. Udah ada ikan hiu, ikan pipit yang dikeluarkan oleh seorang Charles membuat Geek Farm nggak mau masuk lebih dalam lagi. ada ya ikan pipit. Nggak ada burung pipit. Tapi ya itu yang mungkin bisa dilakukan sama Geek Farm. Mereka ngepuk dan mereka paksa mundur satu pemain dari EVOS yang di mana garda depannya antara dari seorang Fluffy atau Tas atau bahkan Dreams. Setidaknya kalau mereka bisa buying time lebih lama, memaksa pemain-pemain dari EVOS untuk balik recall terlebih dahulu. Tapi masalahnya itu nggak cukup buat Geek Farm. EVOS sekarang mereka bisa aja untuk paksa team fight 5 lawan 5 dengan lagi-lagi Baloy yang bisa aja terculik atau Luke nanti yang terkena Iron Hook, Be. Wah ini dia. Masalah utamanya juga tarik ulur Lordnya sih. Yang bisa narik ulur Lordnya cuma Fluffy sama kebetulan dari Baloyski. Dari Romer dan juga XP Laner. Karena kalau Tas sama Nile yang bakal tarik ulur dari segi Lordnya ini jatuhnya kayak bonyok duluan sebelum team fight. Iya, udah bonyok di all in, tapi lihat Marky membuka weakness point, crossbow of tank sebagai sebuah damage yang bisa diperhatikan dan jangan sampai Marky tidak trigger disiplin. Kalau Marky trigger disiplin, wah ini bahaya banget sih. Dia benar-benar harus mundur, dia harus gunain crossbow of tanknya dengan wise. Tapi udah terlihat Nile, berarti tandanya tidak ada backup sandwich dari EVOS. Backline-nya masih aman harusnya. Dan EVOS Legends mereka tidak mau melepaskan Lord kali ini. Mereka dari Geek Farm, EVOS Legends berkutat di area yang sama, Momochan. Ya mereka malah harus lakukan kontes sih. Setidaknya jangan biarin Geek Farm ini bisa ngedapetin wilayah rivernya terlalu bebas. Kemungkinan lagi-lagi harus memaksimalkan dengan satu buah Iron Hook yang dimiliki sama Dreams. Oke, Baloy tapi bakal jadi masalahnya... garda depannya, Be. Iya, tapi masalahnya Bottom lane? Bottom lane-nya slow push. Pelan banget dari Geek Farm sehingga ini akan ngebeli waktu banyak juga dari EVOS. Masalahnya udah ada informasi di bottom lane, udah ada Kadita di depan sana. Fluffy bakal coba dipaksa. Damage terlalu besar. This is Captain Marquis speaking. Tapi ternyata Fluffy memaksa Clue mundur ke arah belakang. Pedal strike-nya for nothing. Informasi yang telah diberikan semua sword skill-nya hanya untuk Lord.
Semua all-in yang dikeluarkan oleh para pasukan Geek hanya untuk mengusir EVOS Legends dari Pitlot Momochan. Landing control yang dipegang sama Geek Farm ngebuat EVOS jadi overthinking, ngebuat EVOS jadi harus peka sama minimap mereka. Karena tentunya dari Super Minion ini akan mulai berjalan dari atas dan juga mid-nya. Machimania mantap, coba di all-in begitu saja, tapi Luke masih ada Immortality. Masih bertahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Feather Strike yang telah dikeluarkan. Tapi nampaknya Feather Strike-nya agak terlalu terburu-buru. Karena kalau tadi pun para pasukan dari EVOS, mereka harusnya juga nggak bisa melakukan following up team fight. Kalau mereka following up team fight ini bakal banyak banget menguras tenaga. EVOS Legends masih punya power. EVOS Legends masih ada Brans. Di depan sana one chance-nya berasal dari Brans. Refleks yang sangat luar biasa. Tapi dibalik itu semua, di depan bottom lane Nile mencoba untuk mencuri sedikit fast turret dari EVOS Legends. Langsung ada backline di Soren. Nile coba untuk menunggu di mana Hijumi berada. Dan bahkan mencoba untuk kontrol hilang begitu saja. King memaksa tebut EVOS Legends kali ini. Benar-benar di posisi yang sulit. Bahkan EVOS Legends membalikkan kembali keadaannya. Di sini Kapten Marky speaking. Masih mendapatkan satu. Brans masih mau lebih. Marky gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Marky versus EVOS Bade. Dan EVOS bertolak kalah. EVOS masih bertahan. Minus 1 jantung tentunya untuk EVOS Fam. Marky. Dan menyisakan Marky sendirian kali ini. Dan masih berani untuk maju. Marky Masalahnya ini masih 4 lawan 1. Benar. Mereka harus defense. Dan bahkan Marky tidak defense di dalam base. Marky Drips, mencoba Drips. untuk bertahan. Ada Drip di depan sana. Mencoba untuk melakukan buying time. Tapi nampaknya ini tidak terlalu berhasil. Karena Marky bakal coba dipaksa oleh para pasukan dari EVOS. Ini bencana. EVOS Legend, one strike pose. Ezreal mencoba dipaksa. This is Captain Marky speaking. Tapi nampaknya kan terlalu berarti. Karena Marky akan di-all-in. What the epic comeback from EVOS Legends. EVOS Legends mengembalikan dengan hanya 1